Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan duduk. Baik Bu, terima kasih. Ini dengan Laras kelas 11 IPA 2, betul? Betul Bu, saya Laras. Laras tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu, tadi setelah jam olahraga, wali kelas menyuruh Laras untuk ke ruangan BK. Baik. Jadi, Ibu mendapat laporan dari wali kelas karena katanya prestasi nilai akademik Laras itu menurun, yang semulanya selalu di peringkat 3 besar, sekarang menurun drastis menjadi 10 besar. Boleh Ibu tahu kenapa alasannya dan boleh ceritakan kenapa alasannya? Laras tidak perlu takut untuk bercerita di sini karena Ibu memegang asas kerahasiaan dan selalu terbuka. Boleh diceritakan kenapa? Boleh Bu, ya Laras juga sadar ya Bu, semester sekarang sama yang kemarin tuh nilai akademik Laras turun. Ya semester kemarin Laras memang bisa masih mempertahankan 3 besar. Cuma ya sekarang malah turunnya drastis ya Bu, 10 besar dan peringkat 10 gitu. Ya agak sedikit kecewa, cuma ya Laras juga sadar gitu bahwa itu kesalahan Laras sendiri. Cuma ada faktor sih Bu yang memang Laras nggak bisa gitu, nggak bisa gimana ya Bu. Laras tuh pengen cerita, cuma kemarin Laras tuh bingung gitu harus ke siapa Laras cerita gitu, sementara Laras tuh punya kewajiban sebagai pelajar kan Bu. Ya pihak sekolah sama guru-guru yang lain juga tahu bahwasanya beberapa bulan yang lalu eh, ibu ya ibu Laras gitu itu meninggal dunia, dimana ini menjadi faktor eh, alasan nilai Laras bisa turun. Laras tuh apa ya Bu, kayak nggak bisa ngontrol pikiran Laras gitu sekarang tuh. Jadi pikiran Laras tuh bercabang antara sekolah dan masalah ini tentunya. Jadi beberapa bulan lalu tuh ibu Laras tuh hamil. Hamil anak keempat. Ya yang namanya hamil, seorang ibu hamil gitu menjadi kabar bahagia buat keluarganya kan Bu. Betul. Cuma ini kebalikannya Bu. Laras juga baru tahu gitu bahwa ibu Laras tuh punya penyakit jantung bocor. Awalnya Laras nggak tahu karena ibu tuh kelihatannya sehat. Ibu Laras tuh kelihatannya sehat. Makasih Bu. Ibu Laras tuh kelihatannya sehat gitu karena emang nggak pernah sakit yang gimana gimana gitu. Cuma beliau tuh sempat pingsan Bu, dan dilarikan ke rumah sakit. Ketika ibu sudah ada di IGD, dokter menyarankan untuk segera dibawa ke ruang operasi. Di sana posisi Laras sendirian Bu, gitu. Bapak kan lagi kerja. Terus kakak Laras yang juga di luar kota Bu, gitu. Laras nelpon gitu berkali-kali ke kakak, nggak ada jawaban gitu. Terus bingung, nelpon ke saudara juga, kan mereka punya urusan masing-masing gitu. Terus Laras nelpon ke ayah gitu, di mana gitu, ibu masuk rumah sakit, ternyata kan ada proyek ini nggak bisa ditinggal gitu, dan malamnya baru bisa datang. Di saat seperti itu kan Laras bingung gitu, ketika Laras bilang ke ayah mama harus ibu Laras harus operasi gitu, gimana ibu harus operasi, kata ayah kenapa harus dioperasi. Ternyata ayah juga nggak tahu kalau ibu punya penyakit jantung bocor. Karena ketika hamil kakak Laras 1-2 sama Laras tuh baik-baik aja gitu proses kelahirannya gitu. Terus di sana Laras bilang kalau ini harus dioperasi, dan operasinya itu nggak bisa dua-duanya.
nggak bisa kemungkinan dua-duanya selamat, harus salah satu. Terus ayah Laras di sana cuma bilang terserah Laras gitu keputusannya. Ayah kembaliin lagi ke Laras karena ayah nggak bisa gitu, nggak bisa ninggalin pekerjaan ayah sementara. Dan Laras bingung, Bu, kenapa harus Laras gitu, kenapa ayah nggak bilang harus memutuskan siapa yang harus diselamatkan. Karena kan dua orang itu kan apa ya, kalau diibaratkan dua hal yang berharga gitu. Ibu separuh hidup Laras, adik juga kan nanti bagian dari Laras gitu. Terus tuh nggak tahu harus gimana dalam posisi itu teh, Bu. Ya dokter ngejelasin lagi di sana bahwasanya kalau ibu diselamatkan karena jantung bocor kan, Bu, apa ya, nggak bisa normal lagi. Ya udah Laras tuh ngambil keputusan bahwasanya Laras akan nyelamatin adik Laras gitu. Karena memang kan adik Laras nggak akan kenapa-napa kalau diselamatkan. Terus takutnya kalau misalkan Laras milih ibu yang diselamatkan, nanti ibu Laras malah kesakitan gitu. Nah seperti itu, Bu. Laras selalu kepikiran dari kejadian itu. Cuma ketika ibu Laras gak selamat dan yang selamat di Laras, ayah sama kedua kakak Laras tuh setelah kejadian itu berubah, Bu, sikapnya jadi lebih dingin, lebih diam. Ke Laras lebih cuek gitu. Yang tadinya ayah kalau pulang kerja suka bercerita, sekarang enggak. Ya walaupun cuek gitu, enggak pernah ngomong lagi ke Laras. Cuma mereka, baik ayah maupun kakak Laras tuh apa ya, untuk kebutuhan Laras sama adik Laras yang sekarang tuh memang mereka tuh masih membiayai. Ya walaupun keluarga Laras enggak sehangat dulu gitu. Cuma Laras tuh kayak kehilangan tuh, kehilangan sosok ayah, sosok kakak. Terus Laras tuh nggak nyaman gitu di rumah tuh, kayak capek sendiri teh, Bu, semua apa-apa dipenuhi sendiri. Jadi untuk sekolah pun semangatnya tuh udah kayak nggak ada gitu. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu memahami, memang tidak mudah. Ibu paham kenapa masalahnya. Karena jujur banyak sekali aduan-aduan dari guru-guru, dari terutama wali kelas yang sangat kaget gitu, yang biasanya peringkat 3 besar, kenapa sekarang jadi 10 besar, menurun drastis. Ibu paham sekarang memang tidak mudah. Jadi masalahnya itu disebabkan dari keluarga Laras, betul? Betul, Bu. Ketika memutuskan hal tersebut, bagaimana perasaan Laras? Sedih lah, Bu. Laras tuh sedihnya kenapa Laras gitu, ketika ada ayah kakak Laras yang dua gitu, kenapa harus Laras. Dan Laras tuh kayak ngerasa disalahin gitu tuh. Mereka menumpahkan tanggung jawab itu ke Laras, juga setelah tanggung jawab itu diambil, kok mereka gitu kayak lepas tanggung jawab sama adik Laras gitu. Baik. Apakah Laras sudah mencoba berdiskusi dengan saudara yang lain? Belum, Bu, soalnya Laras sendiri sih belum bisa cerita gitu, saudara tuh belum bisa. Ya, Ibu mengerti. Tapi coba Laras ceritakan dengan saudara-saudara yang lain. Mungkin dari sana menemukan titik terang dan emosi Laras bisa sedikit berkurang, yang katanya merasa bersalah atau ayahnya sekarang menjadi cuek. Nah, dari sana mungkin Laras akan mendapatkan solusinya. Coba berdiskusi dengan saudara-saudara yang lain begitu. Baik, Bu, nanti Laras coba bercerita dan mendiskusikan hal ini, karena memang jujur ya, Bu, ketika emang dipendam sendiri gak enak. Iya, betul. Makanya itu harus berdiskusi. Baik, Bu.
Ya, kalau tadi ibu dengar dari cerita Laras, katanya ayah Laras itu sekarang cuek. Dia Jadi kalau tadi ibu mendengar dari cerita Laras, katanya ayah Laras sekarang menjadi lebih pendiam, betul? betul cuek Tetapi, gitu. tetapi apakah dengan sikap pendiam ayahnya itu Laras dan adik Laras menjadi terlantar? Enggak juga sih Bu, soalnya kan ya walaupun cuek itu mereka masih sering nanyain apa yang dibutuhin gitu, baik itu pakaiannya atau segalanya gitu ya. Tapi sikap mereka kalau setelah nanya itu ya udah diem gitu. Hmm, Ketika Laras merasa ayahnya lebih diam, lebih cuek, tapi ibu lihat di sini ayah Laras masih peduli, masih membiayai kebutuhan Laras dan adik Laras juga. Berarti masih ada sikap peduli itu ayahnya. Coba Laras diskusikan dengan saudara-saudara, ayahnya juga diajak. Mungkin dari situ Laras tahu kenapa ayahnya menjadi lebih pendiam dengan Laras. Karena terus-terusan dihantui rasa bersalah memang tidak mudah. Terlebih sikap ayah yang selalu cuek dengan Laras, tetapi dengan berdiskusi dengan saudara-saudara dari sana mungkin mendapatkan titik terangnya kenapa ayahnya bisa cuek begitu. Baik Ibu, nanti Laras akan coba diskusikan kembali seperti itu. Nah, setelah bercerita tadi, bagaimana perasaan Laras? Apakah masih ada yang mengganjal atau bagaimana? Alhamdulillah sih agak agak plong gitu ya Bu. Sebelumnya kan bingung kan, tadi Laras juga bilang bingung mau cerita ke siapa, mendem terus capek gitu kan Bu. Ya alhamdulillah sekarang merasa lega, terus tadi ibu juga memberikan solusi dan saran gitu ya harus gimana ya. Semoga solusi tersebut dapat menjadi titik terang gitu bagi Laras tentang masalah ini gitu, dan Laras bisa membagi waktu lagi gitu antara sekolah Laras dengan hal yang lainnya gitu. Dan sekarang Laras juga ngurusin adik gitu. Ya, memang tidak mudah. Ketika Laras merasa ada yang mengganjal, merasa kesulitan, apa aja dipikirkan, Laras boleh datang kembali ke sini dan bercerita di sini. Tenang saja, ibu akan selalu terbuka dan memegang asas kerahasiaan itu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Laras, boleh kembali ke kelasnya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya. Ya, jadi bisa disimpulkan alasan dari prestasi akademik Laras yang menurun itu dan sempat membuat kami para guru juga terutama wali kelas ya kaget karena terhitung dari Laras kelas 10 itu selalu bisa mempertahankan prestasi akademik ya maupun non akademiknya yang semulanya selalu 3 besar dan sekarang tiba-tiba menjadi 10 besar. Jujur itu membuat kami para guru-guru juga kaget. Jadi faktornya itu disebabkan dari keluarga ya. Iya Bu, betul. Jadi masalah keluarga sendiri sih. Karena jujur ibu sempat khawatir, takut ada masalah dengan teman di sekolah karena takutnya alasannya itu takut ada pembulian atau apa gitu. Karena terhitung dari catatan ibu di sini, tahun kemarin itu ada satu kasus pembulian. Takutnya masalah Laras ini disebabkan karena pembulian, tapi ibu juga lega ternyata masalah Laras bukan disebabkan karena itu. Iya, bukan apa. Pokoknya salah satunya ya masalah itu doang sih yang membuat Laras tuh jadi susah gitu membagi waktu antara sekolah gitu. Jadi nggak kepikiran tugas gitu, pikirannya masalah itu terus. Ibu mengerti sekali perasaan Laras, memang berat sekali. Setelah tadi Laras bercerita,
Bagaimana perasaan Laras sekarang? Alhamdulillah ya Bu, karena kan Laras di awal bilang susah ya gitu cerita, mau cerita ke siapa, karena jujur masalah ini tuh masalah yang paling Laras takuti gitu ya. Masalahnya takut gitu, takut orang lain tahu, karena kan masalah keluarga itu kan nggak bisa disangkut pautkan dengan yang lain ya Bu, takutnya menjadi aib. Takut gitu, Laras tuh mau cerita ke temennya gimana gimana, malah nggak ada solusi gitu, malah tambah masalah. Iya. Jadi setelah Laras cerita ke ibu, alhamdulillah lega gitu ya, sedikit demi sedikit. Semoga dengan ini masalah Laras cepat terselesaikan gitu, apa yang Laras pikirkan semoga tidak sesuai gitu. Dan Laras insya Allah akan mencoba untuk mendengarkan solusi ibu gitu, yang tadi dimana Laras untuk mencoba bercerita ke saudara gitu yang emang dipercaya dan dekat dengan ayah gitu, sehingga ketika berdiskusi dengan ayah tuh ada gitu jalan keluarnya, ada titik terangnya gitu, sehingga masalah Laras baik itu dengan ayah, kakak Laras semua teratasi, dan Laras tuh mendapatkan kenyamanan lagi di keluarga Laras. Ya, jadi mulai sekarang ketika Laras ada masalah, ada pikiran yang mengganggu, karena di sini ibu sendiri tadi sudah dikatakan ya, ibu sebagai guru BK di sini memegang asas kerahasiaan, jadi tidak perlu takut untuk bercerita masalah apapun, tidak hanya masalah keluarga ya, apapun boleh diceritakan di sini, apalagi masalahnya yang sudah mengganggu prestasi kamu, itu kan sayang sekali ya. Prestasi yang tadinya dari kelas 10 3 besar tiba-tiba menjadi 10 besar, ya kami para guru-guru sangat menyayangkan gitu. Boleh Laras bercerita. Baik ibu, nanti untuk kedepannya Laras ketika memang punya apa ya yang mengganggu pikiran Laras atau emosi gitu, Laras akan kesini. Karena memendam perasaan itu kan tidak baik ya, efeknya besar sekali loh itu. Boleh Laras bercerita di sini. Terima kasih ya sudah bercerita, sudah mau menjelaskan alasannya kenapa, dan jangan ragu untuk bercerita lagi ke sini. Baik ibu, Laras juga berterima kasih kepada ibu yang sudah mau mendengarkan cerita Laras dan memberikan saran-sarannya. Baik ibu, Laras boleh ke kelas? Ya silakan, boleh kembali ke kelasnya. Baik ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.